cerpen Gusmus, Rizal dan Mbah Hambali. Sebagai lelaki, sebetulnya umur 37 belum terbilang tua benar. Tapi Rizal tak tahu mengapa kawan-kawannya selalu mengejeknya sebagai bujang lapuk. Hanya karena dia belum kawin. Orang tuanya sendiri, terutama ibunya, juga begitu. Seolah-olah bersekongkol dengan kawan-kawannya itu. Hampir di setiap kesempatan selalu menanyainya apakah dia sudah mendapatkan calon pendamping atau belum. Rizal selalu menanggapi semua itu hanya dengan senyum-senyum. Jangan salah sangka, tampang Rizal tidak jelek. Bahkan dibanding rata-rata kawannya yang sudah lebih dahulu kawin, tampang Rizal terbilang sangat manis. Apalagi bila tersenyum. Sarjana ekonomi dan aktivis LSM. Bayangkan kurang apa dari si Rizal. Terus teranglah Zal, sebenarnya cewek seperti apa sih yang kau idamkan? Tanya Andi menggoda. Saat mereka berkumpul di rumah Pak Aryo, yang biasa dijadikan tempat mangkal para aktivis LSM, kelompoknya Rizal. Kalau tahu maumu, kita kan bisa membantu, paling tidak memberi informasi-informasi. Iya Zal, timpal Budi. Kalau kau cari yang cantik, adikku punya kawan cantik sekali. Mau kukenalkan? Jangan banyak pertimbangan lah Zal. Dengar-dengar kiamat sudah dekat loh Zal. Mungkin dia cari cewek yang hafal Quran ya Zal. Telutuk Eko sambil ngakak. Wah, kalau iya, kau mesti meminta jasa ustadzah kita. Ustadz itu loh, Kang Ali. Dia pasti mempunyai banyak kenalan santri, wong dia itu guru dan penyemak Al-Quran di Pondok Al-Quran Tafidul Quran. Apa ada ustadz yang rela menyerahkan anak yang hafizah kepada bujang lapuk yang nggak bisa ngaji seperti Rizal? Tukas Edi mengomentari. Tenang saja Zal, ujar Kang Ali. Kalau kau sudah berminat, tinggal bilang saja padaku. Jangan-jangan kamu impoten ya Zal? Tiba-tiba Yopi yang baru beberapa bulan kawin ikut meledek. Rizal spontan meninju lengan Yopi, tapi tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum kejut. Tidak, sambut dengan tampilanmu, celetuk Pak Aryo, ikut nimbrung sehabis ngerebut kopi. Tampang boleh, sudah punya penghasilan lumayan, sarjana lagi. Sama cewek kok takut? Aku carikan gimana? Jawab dong Zal, kata Bu Aryo yang muncul tiba-tiba menghidangkan pisang goreng dan kacang rebus. Mencoba menyemangati Rizal yang tak berkutik di kerubut kawan-kawannya. Biar saja Bu, jawab Rizal pendek tanpa nada kesal. Kalau capek kan berhenti sendiri. Memang Rizal bukan orangnya baik, tapi kali diledek dan digoda kawan-kawannya,
soal kawin begitu dia tidak pernah marah. Bahkan diam-diam saja. Bersyukur kawannya memperhatikan dirinya. Dan bukannya dia tidak pernah berpikir untuk mengakhiri masa lazangnya. Takut pun tidak. Dia pernah mendengar sabda Nabi yang menganjurkan apabila mempunyai sesuatu hajat yang masih baru rencana, jangan disiar-siarkan. Sudah sering sampai bosan, Rizal menyatakan keyakinannya bahwa jodoh akan datang sendiri, tidak perlu dicari kemanapun. Jikapun jodoh pasti akan datang. Jodoh seperti halnya rezeki. Mengapa orang bersusah-susah memburu rezeki? Kalau rezeki itu sudah ditentukan pembagiannya dari atas. Harta yang sudah di tangan seorang pun, kalau bukan rezekinya akan lepas. Dia pernah membaca dalam buku hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebuah ungkapan menarik. Kesungguhan dalam memperjuangkan sesuatu yang sudah dijamin untukmu dan kesambalawaanmu dalam hal yang dituntut darimu membuktikan padanya mata hati darimu. Setiap teringat ungkapan itu, Rizal merasa seolah disindir oleh tokoh sufi dari Iskandariyah ini. Diakuinya dirinya selama ini sibuk, kadang-kadang hingga berkelahi dengan kawan-kawannya mengejar rezeki, sesuatu yang sebetulnya sudah dijamin oleh Tuhan untuknya. Syahdan pada suatu hari ketika kelompok Rizal berkumpul di rumah Pak Aryo. Seperti biasanya, Kang Ali bercerita panjang lebar tentang seorang yang pintar yang baru saja ia kunjungi. Kang Ali memang mempunyai kesukaan mengunjungi orang-orang yang didengarnya sebagai orang pintar. Apakah orang itu kiai, tabib, paranormal, dukun atau yang lain? Aku ingin tahu, katanya menjelaskan tentang kesukaannya itu. Apakah mereka itu memang mempunyai keahlian seperti yang aku dengar, atau hanya karena pintar-pintar mereka membohongi masyarakat, sebagaimana juga terjadi di dunia politik? Karena kesukaan inilah oleh kawan-kawannya Kang Ali dijuluki pakar orang pintar. Meskipun belum tua benar, orang-orang memanggilnya Mbah Hambali. Orangnya nyentrik, kadang-kadang menemui dayoh dengan cara OT-OT atau tanpa memakai baju. Kadang-kadang dinas pakai jas segala. Tamunya luar biasa, datang dari segala penjuru tanah air. Mulai dari tukang becak, menteri, bupati, camat, lurah, uli, semua datang. Bahkan menurut penuturan orang terdekatnya, presiden pernah mengundangnya ke istana. Bermacam-macam keperluan para tamu itu, mulai dari orang sakit yang ingin sembuh, pejabat yang ingin naik pangkat, pengusaha pilot yang ingin lepas dari lilitan hutang, hingga caleg nomor urut 1 yang ingin jadi. Dan kata orang-orang yang pernah datang ke Mbah Hambali, doa beliau memang mujarobat top markotop. Sebagian di antara mereka malah percaya dan berkata bahwa beliau waskito tahu sebelum binara. Pendek kata,
Menurut Kang Ali, Mbah Hambali itu memang lain dibanding orang-orang pintar yang pernah ia kunjungi. Mbah yang satu ini termasuk paling meyakinkan kemampuannya. Nah, kalau kalian berminat, kata Kang Ali, akhirnya aku siap mengantar. Wah, ide bagus, sahut Pak Aryo sambil merangkul Rizal. Kita bisa minta tolong atau minimal minta petunjuk tentang jejak Kasep kita ini, siapa tahu jodohnya memang melalui Mbah Hambali. Setuju, sambut kawan-kawan lain penuh semangat seperti teriakan para wakil rakyat di gedung parlemen. Hanya Rizal sendiri yang seperti biasa hanya diam saja sambil senyum-senyum kecut. Sama sekali tak ada tanda dia keberatan. Apakah sikapnya itu karena dia menghargai perhatian kawan-kawannya dan tak mau mengecewakan mereka, atau sebenarnya dia pun setuju tapi malu, atau sebab lain tentu hanya Rizal yang tahu. Tapi ketika mereka memintanya untuk menetapkan waktu, dia tampak tidak ragu-ragu menyebutkan hari dan tanggal. Meski seandainya yang lain menyebutkannya, semua juga akan menyetujuinya. Karena hari dan tanggal itu merupakan waktu cuti bagi mereka. Begitulah pagi-pagi pada hari tanggal yang ditentukan, dipimpin Kang Ali, mereka beramai-ramai mengunjungi Mbah Hambali. Ternyata benar seperti cerita Kang Ali. Tamu Mbah Hambali memang luar biasa banyaknya. Pekarangan rumahnya yang luas penuh dengan kendaraan dari berbagai plat nomor mobil. Orang tahu bahwa mereka yang berkunjung datang dari berbagai daerah. Rumahnya yang besar dan kuno, hampir seluruh ruangnya merupakan ruang tamu. Berbagai ragam kursi dari kayu antik hingga sofa model kota diatur membentuk kurva menghadap dipan beralaskan kasur tipis, di mana Mbah Hambali duduk menerima tamu-tamunya. Di depan itu pula konon Simbah tidur persis di depannya. Ada 3 kursi diduduki mereka yang mendapat giliran maklum. Ternyata juga benar seperti cerita Mbah Kang Ali. Mbah Hambali memang nyentrik. Agak deg-degan juga rombongan Rizal CS melihat bagaimana orang pintar itu memperlakukan tamu-tamunya. Ada tamu yang baru maju ke depan langsung dipentak dan diusir. Ada tamu yang disuruh mendekat seperti hendak dibisiki, tapi tiba-tiba si tamu digigit telinganya. Ada tamu yang diberi uang tanpa hitungan, tapi ada juga yang diminta uang dalam jumlah besar. Giliran rombongan Rizal CS diisyarati disuruh menghadap. Kang Ali, Pak Aryo, dan Rizal sendiri yang maju. Belum lagi salah satu dari mereka angkat bicara. Tiba-tiba Mbah Hambali bangkit turun dari depannya menghampiri Rizal. Pengumuman, teriak sambil menepuk-nepuk Rizal yang gemeteran. Kenalkan, ini calon menantu saya, sarjana ekonomi tapi nyufi. Kemudian katanya sambil mengacak-ngacak, mengulas-ulas rambut Rizal yang disisir rapi. Sesuai yang tersurat, kata sudah diucapkan, disaksikan malaikat jin dan manusia. Kau akan menerima atau menolak takdirmu ini? Ya Mbah, jawab Rizal mantap.
Ya bagaimana? Jadi maksudmu kau menerima anakku sebagai istrimu? Ya menerima, Mbah, sahut Rizal tegas. Ucapkan sekali lagi yang lebih bagus, lebih tegas. Saya menerima, Mbah. Alhamdulillah, sudah kamu dan rombonganmu boleh pulang. Beritahukan keluargamu besok lusa suruh datang kemari untuk membicarakan kapan akad nikah dan walimahnya. Di mobil ketika pulang, Rizal pun dikeroyok kawan-kawannya. Loh, kamu ini bagaimana, Zal? Kata Pak Aryo penasaran. Tadi kamu kok iya aja, seperti tidak kau pikir. Kau putus asa? Timpal Budi. Atau jengkel diledek terus sebagai budang lapuk lalu kau mengambil keputusan asal-asalan begitu? Ya kalau anaknya Mbah Hambali cantik, komentar Yobi. Kalau pincang atau bopeng, bagaimana? Pernyataanmu tadi disaksikan orang-orang, Luzal, kata Eko. Lagi pula kau ingkar kau bisa kualat Mbah Hambali nanti. Jangan-jangan kau diguna-guna Mbah Hambali, Zal, kata Andi khawatir. Seperti biasanya Rizal diam sambil senyum-senyum. Kali ini tidak seperti biasa. Kang Ali juga diam saja sambil senyum-senyum dengan penuh arti. Dan akhirnya si Rizal menyampaikan ke keluarganya dan lusa datang kepada Mbah Hambali. Begitu kagetnya si Rizal ketika melihat betapa cantik dan elok rupawan dari putri si Mbah Hambali. Inilah takdir perjodohan. Semoga kita diberi Allah jodoh yang solid dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Gusmus Rembang 2024.